Mesir itu kan salah satu itu negara yang paling berbatasan dengan Palestina kan. Pintu utama untuk menolong Palestina ya dari Mesir. Dari situ kan. Dari Mesir. Dan ternyata Mesir pun ogah-ogahan membuka pintunya gitu. Karena itu rezim di Mesir akan sangat dikontrol oleh kekuatan Barat. Assalamualaikum, kembali lagi hadir live reaction di Sindo News YouTube official. Saya Gaib Mahmud Sigit, tidak sendirian, saya bersama dengan sahabat saya Pung Purwanto. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bib? Alhamdulillah. Kenapa kita tampil lagi? Karena ada peristiwa bersejarah Mas. Betul. Peristiwa yang 10 tahun lalu kita benar-benar kosong. Kok kosong sih bahasanya? Absen. Jadi besok malam, besok malam ya? Malam waktu Indonesia ya, sekitar jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Betul. Atau di sana berarti jam pagi waktu New York. Pagi waktu New York ya. Pagi waktu New York itu belum pernah ke New York ya? Belum pernah ke New York saya Mas. Oh iya. Itu Presiden kita Pak Prabowo Subianto akan melakukan pidato di sidang umum PBB. Ya. Luar biasa ya. Ini momentum yang ditunggu-tunggu. Iya. Oleh seluruh penonton Sindo News di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya? Iya, seluruh dunia. Seluruh dunia. Kenapa kita absen selama 10 tahun? Sebenarnya bukan absen sih Mas. Sebenarnya presiden sebelumnya Pak Jokowi pernah tampil tapi lewat virtual. Buat virtual dan sering diwakili. Jadi 2020-2021 saat COVID tampil virtual. Betul. Tapi sisanya diwakili oleh Menlu Retno Marsudi. Menlu, iya, sering Menlu. Beberapa kali ada Pak Wapres kayaknya. Ada Pak Yusuf Kala. Dulu waktu masih periode pertama. Ya. Nah, untuk tahun 2025 ini Pak Prabowo tampil langsung untuk pertama kali di sidang umum PBB. Nanti dia akan bicara di urutan ketiga ya. Urutan ketiga. Yang pertama Presiden Brazil. Betul. Yang kedua tuan rumah Donald Trump. Setelah itu baru Nah, yang menarik Presiden Mas, Prabowo. sidang umum PBB ini atau kita biasanya disebut General Debate UN ini itu tidak melihat besar kecil kaya miskinnya sebuah negara loh. Ya. Jadi semua kepala negara diberi kesempatan yang sama gitu. Ya. Jadi mungkin sebelum ke sana kita ngomong tentang angka dulu nih. Jadi ini sidang ke-80. Sidang umum ke-80 ya. 80 PBB. ya? Iya, karena udah 80 tahun ya? 80. Berarti ulang tahun ya besok? Ulang tahunnya Oktober. Oktober. Oke. Ternyata 24 Oktober ulang tahun, tapi ini adalah tahun bersejarah 80 tahun keberadaan UN, United Nation. Terus kemudian angka 8 lagi nih. Presiden ke-8 Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Kok bisa pas gitu ya? 80 Presiden ke-8 dan Indonesia juga ke 80 tahun. Oh iya? Karena sama dengan 45. Oh iya, 80 tahun PBB, 80 tahun kemerdekaan RI, dihadiri oleh Presiden ke-8. Yes. Waduh, ini tanda-tanda apa Mas? Keramat ini. Artinya ini harapan kepada Pak Presiden Prabowo sangat tinggi ya. Karena selama 10 tahun juga kita berharap ada sesuatu yang akan diberikan oleh Indonesia kepada dunia. Ini kan terkait dengan tujuan negara kan, ikut aktif dalam perdamaian dunia. Ini kan pembukaan Undang-Undang Dasar. Mungkin ini momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin kawan-kawan Indonesia di kekuatan selatan ya. Iya, benar. Kita ingat dulu Mas ya, tahun 1960 saat pertama kali Soekarno menyampaikan pidato di sidang umum PBB itu ada sejarawan cerita Bung Karno itu pada saat itu bukan hanya mewakili Indonesia loh. Dia benar-benar tampil mewakili negara-negara Asia dan Afrika yang masih dijajah pada saat itu. Jadi penampilan Soekarno itu yang membuat akhirnya seluruh dunia tuh melek, ternyata Indonesia punya loh sosok yang mampu kayak begini gitu, berpengaruh di dunia internasional. Dan dia kan bicara tentang anti imperialisme.
kemiskinan di negara-negara di Asia dan Afrika, penjajahan dan kesetaraan. Dan pada tahun 1961 itu dibuktikan dengan terbentuknya non-blok kalau nggak salah ya. Iya. Ya, gerakan non-blok ya. Gerakan non-blok. Jadi waktu itu membuat Indonesia benar-benar jadi perhatian dunia. Betul, karena waktu itu Indonesia di saat 10 tahun ya. 10 tahun itu kan usia untuk negara kan masih sangat muda ya. Bung Karno berhasil menyatukan kekuatan kelompok gerakan non-blok itu menjadi di Konferensi Asia Afrika 1955 dan itu di Bandung. Dan ini benar-benar menginspirasi seluruh pemimpin yang sampai hari ini juga masih berharap ada kekuatan semacam Konferensi Asia Afrika itu akan muncul kembali. Nah, ini siapa yang akan memunculkan? Nah, tentu kalau kita orang Indonesia, presiden kita juga layak untuk mendapatkan itu gitu untuk sebagai pemersatu kekuatan dari, kalau kita sebut sekarang Global South. Ya, jadi kekuatan global dari selatan. Di selatan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo juga cukup aktif di BRICS ya, negara-negara BRICS, kemudian juga sangat piawai untuk berdiplomasi di semua event internasional kayaknya. Ya. Dan Indonesia juga udah sering membangun kerjasama selatan-selatan ya waktu itu ya. Selatan-selatan. Karena selatan ini adalah penduduknya paling besar, potensinya paling besar, dan pertumbuhan ekonomi ya dipicu dari selatan. Kalau utara kan Eropa sama Barat sudah mulai menurun ya. Udah mulai menurun. Nah, jadi mereka tidak akan bisa hidup tanpa selatan. Nah, ini kekuatan selatan ini akan memunculkan sebuah pemimpin baru, era baru yang membuat dunia semakin adil. Gitu. Dan yang menarik ya, waktu zaman Bung Karno itu Mas, meskipun kita baru merdeka, ekonomi kita juga nggak bagus-bagus amat waktu itu, dibandingkan dengan Mesir, Jordania tuh masih jauh banget ya. Jauh. Tapi mereka tuh bisa terhipnotis dengan Indonesia dan nurut dengan Bung Karno pada saat itu loh. Jadi sebenarnya ekonomi suatu bangsa satu hal, tapi kemampuan seorang presiden mempengaruhi negara lain tuh memang luar biasa sih. Ini tidak gampang ya. Saya yakin gini ya, sebesar apapun sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpinnya itu pasti punya masalah. Ya kan? Di dalam negerinya pasti ada masalah. Nggak ada yang nggak ada masalah, nggak ada. Tapi bagaimana dia meyakinkan negara-negara lain di forum-forum internasional begini tuh hal yang lain. Ini butuh keahlian, butuh keberanian, butuh terobosan. Bahkan kan waktu, kalau nggak salah sebelum jadi presiden, sebelum pemilu ya, Pak Prabowo kan cukup menggentarkan dunia ketika usulannya menengahi konflik Rusia-Ukraina. Dia ditampil di Shangri-La Forum di Singapura. Itu kan cukup mengundang perdebatan ya. Ini usulan ini juga gitu. Jadi saya pikir Pak Prabowo punya potensi untuk melakukan itu. Kira-kira apa yang akan disampaikan Pak Prabowo ini? Ini waktunya berapa menit? 20 menitan ya? Sekitar 20 menitan ya? Ada 193 negara. Karena bergantian kan? Betul. Dan biasanya akan banyak drama di situ ya. Orang yang pemimpin yang sedang berani untuk menyuarakan kepentingan masyarakat global itu akan dieluk-elukkan. Tentu dengan tepuk tangan, standing ovation gitu ya. Nah, kita harapkan besok nih kita lihat nih. Dan juga kalau ada pemimpin yang tidak tiba-tiba mengeluh-elukan mereka yang melakukan penindasan, biasanya bakal ditinggal. Betul. Akan walk out ya mereka. Nanti kita lihat bagaimana perwakilan Israel akan berpidato seperti apa nanti kita lihat. Apakah semua ruang sidang yang sangat sakral itu akan kosong? Nah, kita lihat. Iya. Kabarnya Pak Prabowo nanti akan membawa salah satu isunya adalah isu Palestina. Yes. Isu itu Palestina pasti. Karena ini tugas utama ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia. Nah, dan itu salah satu pesan dari masyarakat Indonesia disampaikan ke Pak Prabowo untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina ya salah satunya. Betul. Karena perjuangan rakyat Palestina ini sekarang ini udah didukung sampai sebagian negara, bahkan di Spanyol tuh Mas. Spanyol sangat itu luar biasa loh. Ada di beberapa negara Afrika saya lupa namanya apa gitu. Itu mereka bener-bener support gitu. Sama di negara Amerika Latin tuh salah satunya tuh. Spanyol ini juga cukup unik ya. Ini negara yang begitu berdiri untuk membela Palestina tuh tidak tanggung-tanggung. Itu negara Eropa yang sangat concern terhadap nasib bangsa Palestina. Benar.
Nah, selama ini kan kita berharap agar negara-negara tetangganya lah yang membela langsung ya, Timur Tengah. Tapi ya kita belum tahu apakah masih menunggu atau masih seperti apa. Kemarin setelah Qatar diserang, mereka lagi berpikir gimana nih kita harus membangun aliansi. Padahal udah berpuluh tahun. Jadi kadang gini, kadang suatu negara kaya itu mesti diserang dulu, mesti menderita dulu kayak terlalu nyaman ya, terlalu nyaman. Kayak misalkan Mesir nih, Mesir itu kan salah satu negara yang paling berbatasan dengan Palestina kan. Pintu utama untuk menolong Palestina ya dari Mesir. Dari situ kan, dan ternyata Mesir pun ogah-ogahan membuka pintunya gitu. Karena itu rezim di Mesir akan sangat dikontrol oleh kekuatan Barat. Kenapa? Karena kalau Mesir ini tidak bisa dikontrol ya, kemungkinan untuk memberikan kekuatan kepada bangsa Palestina akan sangat besar. Nah akhirnya setelah kasus Mesir yang tidak mau membuka pintu Rafah ya, akhirnya saya baru ingat lagi tuh, oh ternyata dulu kenapa akhirnya Presiden Mursi digulingkan oleh Al-Sisi. Oh ternyata itu ya sokongan dari Amerika. Gitu. Selalu begitu. Karena Mursi kan tidak ada kompromi kan, dia sangat support Palestina kan. Orang yang terlalu membela Palestina presiden itu pasti akan digulingkan atau dibunuh. Kita tahu Gamal Abdel Nasser yang ditembak. Ya pokoknya harus tunduk lah. Termasuk ini mantan Perdana Menteri Pakistan Ziaul Haq yang meninggal di bom pesawatnya kan, meledak kan. Itu juga salah satu itu. Akhirnya saya bilang, oh pantesin Mursi ini digulingkan. Padahal dia dipilih secara demokratis pada saat itu. Terpilih demokratis dan saat itu dunia mengakui. Kecuali yaitu yang mendukung penjajahan di Palestina. Dan digulingkan oleh Al-Sisi, mantan Panglima TNI-nya. Nah, itu. Yang kalau tiap Al-Sisi pergi ke suatu tempat yang bawain sepatunya. Jadi Al-Sisi ngelepas sepatu, dia yang bawain, dia yang pijitin. Makanya hati-hati sama orang dalam. Nah itu bisa terjadi dimanapun. Semoga tidak terjadi di sini.